kotak yang bagian tengah ini terdapat hari. Hari pertama, Sabtu 17 Desember 2022. Ini hari kita melaksanakan ujiannya, dan lokasi ujian bisa langsung cek di UPBJJ ya teman-teman. Biasanya sudah disediakan infonya. Berikutnya juga ada keterangan ruang dan kursi. Misalnya pada kartu tanda peserta ujian atau KTPU yang ini berarti kita berada di ruang 5, kursi pertama ya, atau kursi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan belajar tutorial Lala. Sebelum kita mulai ke tutorialnya, minta tolong supportnya ya teman-teman dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Semoga kebaikan teman-teman dibalas Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tutorialnya bermanfaat. Amin. Skema UAS UT 2022.2. Sesuai judul ya teman-teman, kali ini kita akan membahas skema UAS UT 2022.2. Pada UAS kali ini terdapat UTM ya teman-teman, atau ujian tatap muka. Selain UTM juga masih ada THE. Yuk langsung aja disimak ya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas 4 skema UAS pada UT ya. Yang pertama ada UTM atau ujian tatap muka. Yang kedua ada THE atau take home exam. Yang ketiga ada UOMK atau ujian online mata kuliah. Dan yang keempat ada TAP atau tugas akhir program. Oh ya, untuk informasi, TAP atau tugas akhir program diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat akhir ya yang melakukan registrasi TAP. Apa perbedaan UTM, THE, UOMK, dan TAP? Untuk lebih jelasnya, pastikan teman-teman menyimak sampai akhir ya agar penjelasannya dapat tersampaikan. Skema ujian UTM atau ujian tatap muka. Ujian yang mewajibkan mahasiswa untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan oleh UPBJJ bersifat tulis tangan. UTM berupa tes objektif atau pilihan ganda, serta tutup buku. Seperti yang akan diselenggarakan oleh UT, bahwa pada bulan Desember ini akan ada UTM ya teman-teman, atau ujian tatap muka. Untuk lebih rincinya langsung disimak bagian yang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah merangkum atau memberi rincian tentang UTM ya. Yang pertama, mahasiswa wajib datang ke lokasi ujian. Nah, untuk lokasi ujian, teman-teman bisa langsung cek pada KTPU ya, atau kartu tanda peserta ujian. Teman-teman juga bisa menghubungi pihak UPBJJ ya untuk menanyakan lokasi ujian yang akan teman-teman ikuti. Keterangan berikutnya mengenai UTM atau ujian tatap muka, yaitu ujiannya bersifat tertulis, soal dan jawaban di kertas lembar jawaban ujian. Nah, pastikan saat teman-teman mengikuti UTM atau ujian tatap muka, teman-teman juga membawa alat tulis ya, seperti pulpen, penghapus, pensil, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang UTM atau ujian tatap muka, bentuk soal objektif atau pilihan ganda. Ini kita nanti memilih ya teman-teman pada kertas lembar jawaban ujian. Jadi kita memerlukan ballpoint atau memerlukan pensil. Berikutnya tentang UTM, yaitu ujian berlangsung 90 menit untuk satu mata kuliah. Misalnya, saya mendapatkan jadwal UTM pada sesi pertama, yaitu pelajaran matematika. Berarti waktunya 90 menit. Begitupun untuk mata kuliah yang berikutnya juga memiliki waktu 90 menit ya teman-teman. Jadi misalnya jam kedua atau sesi kedua kita mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia, berarti waktu untuk mengerjakan bahasa Indonesia juga sama 90 menit. Penjelasan berikutnya tentang UTM yaitu kita harus cek lokasi, tanggal, dan sesi pada KTPU atau kartu tanda peserta ujian.
Setelah ini saya akan menjelaskan KTPU pada mahasiswa yang mendapati UTM ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum kita membahas tentang KTPU atau kartu tanda peserta ujian, di sini kita juga memiliki rincian beberapa hal yang perlu dipersiapkan saat akan ujian tatap muka atau UTM. Seperti tadi ya teman-teman, kita harus mempersiapkan alat tulis untuk mengerjakan ujian. Contohnya sebagai berikut: pensil, serutan pensil, ballpoint atau pulpen, tip X atau penghapus, penggaris bila diperlukan, dan juga kita harus membawa KTPU. Oh ya teman-teman, untuk persiapan kita juga bisa membawa KTM ya atau kartu tanda mahasiswa. Berikutnya kita akan membahas tentang KTPU. Oke teman-teman, di sini sudah tertera KTPU ya atau kartu tanda peserta ujian yang mengikuti ujian tatap muka. Pada KTPU ini terdapat masa, NIM atau nama, tempat ujian, UPBJJ, serta program studi. Pada keterangan masa, ini menunjukkan waktu atau tahun kita melaksanakan ujian ya teman-teman. Di sini tertera 2022.2. Berikutnya ada NIM atau nama, ini saya tutupi ya teman-teman, NIM dan namanya. Lalu ada tempat ujian. Nah pada KTPU ini sudah tertera ya teman-teman tempat ujiannya, tapi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung tanyakan pada UPBJJ. Berikutnya ada keterangan UPBJJ UT, ini adalah UPBJJ UT tempat kita mendaftar ya. Dan juga ada prodi atau program studi. Di sini pada KTPU ini program studinya manajemen ya teman-teman. Lalu pada bagian bawah pada tabel pada kotak samping kiri ini terdapat jam atau waktu saat melaksanakan ujian ya. Misalnya pada bagian jam ke-1 di sini tertera pukul 7.00 sampai 8.30 WIB. Kotak yang bagian tengah ini terdapat hari pertama Sabtu 17 Desember 2022. Ini hari kita melaksanakan ujiannya, dan lokasi ujian bisa langsung cek di UPBJJ ya teman-teman, biasanya sudah disediakan infonya. Berikutnya juga ada keterangan ruang dan kursi. Misalnya pada kartu tanda peserta ujian atau KTPU yang ini berarti kita berada di ruang 5 kursi pertama ya atau kursi 1. Selanjutnya, di sini juga tertera mata kuliah yang akan kita laksanakan ujiannya. Berarti pada kartu tanda peserta ujian atau KTPU ini pada jam pertama pukul 7 sampai 8.30 kita akan melaksanakan ujian bahasa Inggris niaga atau mata kuliah yang berkode ADBI 4201. Seperti keterangan yang tadi ya teman-teman, untuk waktu mengerjakan satu mata kuliah ini 90 menit. Di sini tertera jam 7 sampai setengah 9, berarti 90 menit ya teman-teman. Lalu pada jam kedua ini tidak ada pelajaran ya atau tidak ada mata kuliah, berarti ini waktunya istirahat. Selanjutnya pada jam ketiga ini ada ujian ya teman-teman. Jadi nanti kita istirahat lalu masuk lagi pada pukul 10.30 sampai 12.00 WIB. Lalu pada jam keempat juga ada mata kuliah ya, berarti ada ujian lagi jam 12.45 sampai 14.15 WIB. Jadi pada kartu tanda peserta ujian atau KTPU UTM ujian tatap muka ini terdapat 3 mata pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 ya teman-teman. Pada KTPU ini untuk hari Minggu 18 Desember 2022 tidak ada ujian, tapi untuk mata pelajaran yang berikutnya atau mata pelajaran yang lainnya akan ujian THE ya atau take home exam. Nanti kita juga akan membahas tentang take home exam ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu THE atau take home exam. Langsung disimak ya teman-teman. Skema ujian THE atau take home exam. THE
THE atau Take Home Exam adalah ujian secara daring dengan website the.ut.ac.id yang bisa dikerjakan di mana saja. THE berupa tes uraian, tugas, dan proyek. Jadi, saat kita mengerjakan ujian THE atau Take Home Exam, kita bisa melakukan di mana saja ya teman-teman, asalkan menggunakan internet yang memadai. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci mengenai THE atau Take Home Exam, minta tolong subscribe ya, terima kasih. Berikut ini adalah penjelasan mengenai THE ya atau Take Home Exam. Jadi pada ujian THE, mahasiswa mengerjakan ujian di rumah atau bisa di mana saja asalkan ada jaringan internet yang baik. Jaringan yang baik pastinya diperlukan saat kita akan mengakses websitenya ya. Penjelasan selanjutnya mengenai THE yaitu ujiannya melalui website khusus THE. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian tadi, website THE adalah the.ut.ac.id. Selanjutnya, ujian THE atau Take Home Exam jawaban boleh diketik atau ditulis tangan. Oh ya, saran saya juga mencantumkan sumber referensi ya teman-teman agar terhindar dari plagiasi. THE atau Take Home Exam bentuk soal berupa uraian atau esai. Nah, kalau dahulu saya juga pernah melaksanakan THE, ada 5 soal ya teman-teman, uraian. Lalu penjelasan berikutnya mengenai Take Home Exam atau THE yaitu waktu pengerjaan 12 jam dari unduh soal. Misalnya nih, teman-teman udah bangun jam 1 dini hari atau jam 1 pagi hari. Terus teman-teman ingin mendownload soalnya, berarti kan teman-teman download pada jam 1 pagi hari ya teman-teman. Nah, berarti batas waktu unggahnya 12 jam berikutnya. Jadi batas waktunya untuk mengunggah jawaban atau mengupload jawaban antara jam 12 atau jam 1 siang ya. Waktu pengerjaan THE atau Take Home Exam ini memang sangat lama ya teman-teman, 12 jam. Berarti sama aja setengah hari ya. Oh ya, tapi nih, misalkan teman-teman unduh soal pada jam 3 sore atau jam 15.00 WIB, bukan berarti batas waktu unggah jawabannya 3 dini hari ya, bukan seperti itu teman-teman. Tapi batas waktu unggah jawabannya tetap jam 12 malam atau 23.59 WIB. Jadi ujian THE atau Take Home Exam ini unduh soal pada hari yang sama dan juga upload jawaban pada hari yang sama ya. Berikutnya kita akan membahas tentang kartu tanda peserta ujian Take Home Exam atau KTPU THE. Oke teman-teman, berikut ini adalah kartu tanda peserta ujian Take Home Exam atau KTPU THE ya. Untuk menjaga kerahasiaan data, ini NIM atau nama dan juga UPBJJ serta sandi THE saya tutupi ya teman-teman. Pada KTPU THE ini terdapat masa ya teman-teman. Ini masanya seperti tadi 2022.2 tahunnya kita mengerjakan THE ini ya. Lalu ada jadwal pengerjaan, ini ada tanggal dan hari ya teman-teman. Misalnya Rabu 28 Desember 2022, waktu ujiannya 2.2. Untuk mata kuliah, di sini mata kuliah yang berkode ESPA 4110 yaitu pengantar ekonomi makro. Di sini juga disediakan sandi. Oke teman-teman, nanti saat harinya tiba, kita mengerjakan THE, teman-teman masuk pada website the.ut.ac.id, lalu teman-teman masukkan sandinya juga ya, sandinya sudah tertera pada KTPU. Jadi langsung dicek pada kartu tanda peserta ujian Take Home Exam masing-masing ya. Oh ya, untuk mengingatkan sekali lagi, saat mengerjakan THE, teman-teman cantumkan juga sumber referensi. Berarti nanti saat waktunya tiba mengerjakan THE atau sudah waktunya ujian THE, teman-teman masuk pada website the.ut.ac.id lalu mendownload soal dan juga mendownload
BJU atau buku jawaban ujian. Buku jawaban ujian atau BJU ini boleh di-print atau langsung diketik pada Microsoft Word ya teman-teman. Jadi nanti ada file BJU-nya. Jadi file BJU ini boleh langsung dikerjakan pada Microsoft Word atau teman-teman ingin print juga boleh. Jadi kalau di-print nanti berupa kertas, teman-teman tuliskan jawabannya pada kertas itu, lalu teman-teman scan ya menjadi bentuk file PDF. Kalau teman-teman belum bisa scan dokumen, boleh dicek deskripsi ya, saya sudah menyiapkan cara scan dokumen. Oh ya, kalau saya dahulu mengerjakan THE langsung saya tulis pada Microsoft Word ya, jadi tidak perlu di print, terserah teman-teman. Skema ujian UOMK, ujian online mata kuliah. Skema ujian UOMK atau ujian online mata kuliah adalah ujian yang mewajibkan mahasiswa untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan UPPJJ bersifat komputerisasi. UOMK berupa tes objektif atau pilihan ganda serta tutup buku. Oke, persamaan UOMK dan UTM adalah sama-sama datang ke lokasi yang sudah ditentukan UPPJJ dan juga tes berupa pilihan ganda serta tutup buku. Tapi untuk perbedaannya, UTM atau ujian tatap muka bersifat tulis tangan, kalau UOMK atau ujian online mata kuliah bersifat komputerisasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai UOMK atau ujian online mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa wajib datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Berikutnya, ujiannya bersifat komputerisasi, soal dan jawaban dikerjakan di komputer yang sudah disediakan pihak UPPJJ. Nah, inilah yang membedakan UOMK dengan UTM ya teman-teman. Berikutnya penjelasan mengenai UOMK, yaitu bentuk soal berupa objektif atau pilihan ganda. Ujiannya berlangsung selama 90 menit untuk satu mata kuliah. Selanjutnya, teman-teman juga harus cek lokasi, tanggal, dan sesi pada kartu tanda peserta ujian UOMK ya, atau ujian online mata kuliah. Skema ujian TAP, tugas akhir program. Skema ujian TAP atau tugas akhir program adalah ujian yang diperuntukkan kepada mahasiswa tingkat akhir yang mengambil mata kuliah TAP. Ujiannya datang langsung ke lokasi yang sudah ditentukan UPPJJ, bersifat uraian dan tulis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai TAP atau tugas akhir program. Yang pertama, ujian TAP diperuntukkan mahasiswa tingkat akhir yang melakukan registrasi TAP. Selanjutnya, mahasiswa wajib datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Ujian bersifat komputerisasi. Naskah ujian terlampir di komputer dan jawaban tetap tertulis pada BJU, buku jawaban ujian. Lalu bentuk soal esai, waktu pengerjaan 3 jam per mata kuliah. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai skema ujian UTM, THE, UOMK, dan juga TAP. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir di channel Belajar Tutorial Lala. Bantu channel ini lebih berkembang ya teman-teman dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.